Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga untuk yang terhormat pada Bapak Junaidi selaku dosen pengampu mata kuliah eh, Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi wawasan Nusantara. Baik, sebelum kami memulai presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Untuk yang pertama itu ada Farhan Fadila Siregar, lalu yang kedua ada saya sendiri, Kautsar Nova Haikal, yang ketiga ada Raflian Saputra, yang keempat ada Dito Habib Yuda Mahardika, dan yang terakhir ada Krisna Widwi Ayub Ilyasa. Baik, boleh di next. Oh iya, oke untuk materi pertama akan disampaikan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Oke, terima kasih Haikal atas kesempatan untuk memaparkan materinya. Pertama, di sini kita akan menjelaskan pengertian dari geopolitik. Geopolitik itu berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Geo sendiri berarti bumi, dan politik itu berarti kesatuan masyarakat. Kalau diartikan, geopolitik merupakan perpaduan kata antara geografi dan politik. Geopolitik dapat diartikan sebagai sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penggunaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan. Jadi, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari kondisi fisik, ekonomi, sosial politik, antropologi sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses jalan pemerintah mengenai politik dan hankam. Oke, sekian pemaparan materi dari saya. Pemaparan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya geopolitik menurut para ahli. Yang pertama menurut Frederick Kratzel. Kratzel berpendapat bahwa negara itu bagaikan organisme yang membutuhkan ruang untuk hidup atau Lebensraum. Oleh karena itu, jika negara ingin tetap hidup dan berkembang, maka ia perlu melakukan ekspansi atau perluasan. Kemudian yang kedua, menurut Rudolf Kehlen, ia menyatakan dengan tegas bahwa negara adalah suatu organisme bukan hanya mirip. Sebagai organisme yang hidup, negara harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi. Jadi next. Dan yang ketiga, menurut Karl Haushofer, ia berpendapat jika jumlah penduduk suatu negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya dengan mengusahakan terbentuknya otarki atau swasembada dan panregional atau perserikatan berbasis wilayah. Kemudian yang keempat, menurut Halford Mackinder, ia memperkenalkan Heartland Theory atau teori daerah jantung, yakni barang siapa menguasai daerah jantung meliputi Eropa Timur dan Rusia, maka ia akan menguasai pulau dunia meliputi Eropa, Asia, dan Afrika, yang pada akhirnya akan menguasai seluruh dunia. Next. Yang kelima, menurut Alfred Mahan, ia menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya laut dalam konsep geopolitik. Menurutnya, negara jangan hanya terpaku pada pengembangan armada laut saja, melainkan juga mengembangkan kekuatan maritim. Dari idenya ini kemudian lahir konsep wawasan bahari. Kemudian yang keenam, menurut Nicholas Pickman, ia berpendapat bahwa kekuatan dunia dipengaruhi oleh kawasan pinggiran atau rimland yang merupakan wilayah pesisir Eurasia dan Afrika Utara, meliputi sebagian besar negara-negara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Ya. Oke, selanjutnya ada latar belakang wawasan Nusantara. Baik, latar belakang wawasan Nusantara adalah upaya Indonesia untuk menciptakan sebuah pandangan yang inklusif tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang mencakup keragaman geografis, etnis, budaya, agama, dan bahasa yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Indonesia pertama, yaitu Soekarno pada tahun 1950-an. Oke, sumber-sumber wawasan Nusantara itu meliputi sejarah Indonesia, budaya Indonesia, dan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh nasional. Sejarah Indonesia yang panjang dan kompleks memainkan peran penting dalam pembentukan konsep ini. Kehidupan bermasyarakat di Indonesia selalu ditandai oleh keberagaman baik dalam hal etnis, budaya, agama, maupun bahasa. Budaya Indonesia yang kaya, termasuk seni, musik tari, sastra, dan arsitektur juga mempengaruhi konsep wawasan Nusantara. Pemikiran-pemikiran tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Tan Malaka juga berkontribusi dalam pembentukan konsep ini.
Soekarno sebagai arsitek kemerdekaan Indonesia terkenal dengan pidatonya yang visioner tentang persatuan dan kesatuan Indonesia yang diwujudkan dalam konsep wawasan Nusantara. Oke, selanjutnya ada kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai dasar dalam menyusun kebijakan negara, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Wawasan Nusantara juga menjadi sumber inspirasi dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Next. Selanjutnya ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama ada sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Yang kedua ada sebagai sarana untuk membangun dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga sebagai panduan untuk menjalankan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berorientasi pada perdamaian, kerjasama, dan kemanusiaan. Keempat, sebagai pedoman dalam pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia yang berkelanjutan. Kelima, sebagai pijakan dalam pengembangan kebudayaan dan kearifan lokal yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Yang terakhir ada sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Ya, selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Ya, selanjutnya ada unsur wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada wadah atau kontur. Wadah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Yang kedua itu ada isi wawasan Nusantara atau konteks, merupakan aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isinya menyangkut dua hal, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama dan perwujudannya, pencapaian cita-cita dan tujuan nasional persatuan. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Lalu yang terakhir ada tata laku wawasan Nusantara atau kondak. Hasil interaksi antara wadah dan isi wawasan Nusantara yang terdiri dari tata laku batiniah yang yaitu mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.